zaman Ridwan Kamil, revitalisasi gedung sate menghabiskan anggaran sampai 28,8 miliar. Bahkan yang kolam renang doang nepikan 1,2 miliar. Ya, anu eueuh dampak yang manfaatna ke masyarakat. Nah, aku naon ayeuna di zaman Kang Deddy Mulyadi anu pugu-pugu ke kepentingan masyarakat nya ngahubungkeun antara gazebo jeung gedung sate, bahkan untuk membuat ruang estetik ke masyarakat, ngangkat jadi magnet daya tarik, ngangkat ekonomi masyarakat, beli rocet anjir eta elit-elit teu kabagean sia moal dan kepentingan masyarakat lain kepentingan elit Kang Deddy mah. Kita cari sekarang rencana pengadaan aneh di provinsi. Coba kita pilih dulu. Di sini ada KDM, boleh deh kita provinsi Pak KDM. Kita lihat pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al Jabar. 22 miliar. Oke, kita lihat spesifikasinya. Di sini katanya 273 orang. Jadi 273 orang itu 22 miliar. Coba kita hitung ya gajinya ya. 273 orang kali misalnya UMR gitu ya, marbot kali 5 juta, nggak tahu UMR mana ini, kali 13 kali gaji. Di kalkulator gue kalau 273 tenaga kebersihan gaji 5 juta selama setahun itu 17,7 miliar. Itu kalau gaji 5 juta. Jadi saya nggak tahu apakah ini gajinya 5 juta atau... Terima kasih ya buat adikku yang pinter yang telah memberikan koreksi atau mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengalokasian biaya untuk pembayaran tenaga kebersihan Masjid Al Jabar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk 1. Gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al Jabar 12 bulan. 2. Pembayaran jaminan kesehatan. Yang ketiga, pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat, pembayaran jaminan hari tua. Yang kelima, pembayaran THR. Demikian sebagai bahan informasi. Saya sangat senang pemerintah Provinsi Jawa Barat dikritisi setiap detil anggaran agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Salam hormat untuk semua. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran belanja media pemerintah Jawa Barat. Saya akan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, belanja media Jawa Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024, Ridwan diganti pejabat gubernur B. Mahmudin. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain, serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Dengan kata lain, Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintahan Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dia akan memimpin Jawa Barat dengan cara terbaik yang mungkin dia bisa lakukan, dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dengan kritis, karena dia akan mencoba memberikan kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya akan menjadikannya sebagai pemimpin yang berkinerja unggul dalam melayani kepentingan rakyat. Saya rasa Deddy tetap peduli dengan citra yang positif. Tapi dia tidak akan bersedia menghalalkan segala cara agar citranya positif dalam pemberitaan media.
Dedi akan terus melakukan langkah-langkah yang menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat. Sun, warga Jawa Barat, Wilujeng Wengi. Ini ada berita hangat ya, yang dimana Ridwan Kamil membangun kolam renang di Gedung Pakuan di rumah dinasnya tahun 2019, yang dimana saat itu sedang COVID, warga Jawa Barat khususnya se-Indonesia. Tapi kenapa salah satu aktivis Jawa Barat, jadi aktivis kampung, Dodi Permana, tidak menyentil ataupun menyinggung tentang kinerja Ridwan Kamil membangun kolam renang sebesar 1,5 miliar. Ada apa gerangan? Apakah mungkin dia kebagian, kecipratan dari proyek tersebut? Nah, kita menjadi tanda tanya, apakah dia itu mengedepankan asas praduga kepada kinerja Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi? Apakah ada unsur berharap untuk bibirnya dibungkam dengan ini supaya nilai-nilai norma-norma elektabilitas Dodi Permana meningkat? Kita menjadi tanda tanya warga Jawa Barat. Dugaannya seperti apa? Silahkan tilai. Karena selama ini baik di PT ataupun di saat podcast di salah satu redaksi itu menyatakan bahwa kinerja Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi di mata dia cuma sebatas nilainya 1. Ridwan Kamil 9,5% dan Aher 10%. Nilainya 10 lah gitu. Nah, ini menjadi tanda tanya. Tapi kalau si Kang Dodi Permana ini dibungkam dengan uang, dipastikan nilainya mungkin bisa melebihi dari Aher. Kita berpola pikir secara cerdas. Warga Jawa Barat itu tidak bodoh, teboloho Dodi Permana. Jadi kelihatan kamu itu di saat sekarang Bapak Aing membereskan halaman gedung sate, kamu berteriak dan bersuara. Ada apa kamu? Hatur nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wabil khusus warga Jawa Barat, kumaha daramang, akang-akang, teteh-teteh, a. Itunya, mudah-mudahan sararehat selalunya, berkah barokah. Tahun 2028 tinggal berapa tahun lagi teman-teman semuanya? Ayeuna 2002 genep, berarti 3 tahun deui. Tos rame, tos viral kaitan dengan pilihan gubernur tahun 2028. Rame di media, Kang Ridwan Kamil arek nyalonkeun deui. Tah kumaha kira-kirana baraya? Sedangkan Kang Deddy keur viral-viralna Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing KDM. Kira-kira ya komentar para wargi sadayana kumaha lamun calona aya 2 tah diantarana nu kuat teh Deddy Mulyadi sareng Ridwan Kamil. Mugia sing maslahat sing manfaat, yang manapun anu kenging, yang pasti sing pro rakyat lah gitunya. Kira-kira komen teman-teman semuanya, kira-kira tak kumaha ya? Apakah Kang Deddy Mulyadi lagi? Apakah Ridwan Kamil? Ayo orang komen, hayang uninga ya. Anggap ieu mah lembaga surveinya. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju. Well, kita bicara hal yang sangat tinggi, pengamanan lingkungan, pengamanan gunung, membangun konservasi, membangun energi, menata pertanian. Pemimpin itu dimulai dari hal yang sederhana. Pertanyaannya saya sampaikan ke Pak UU, waktu saya kunjungan ke Kabupaten Tasik, saya ke alun-alun. Di alun-alunnya rumputnya sampai 2 meter, kemudian sampahnya numpuk. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab hal yang kecil saja tidak terselesaikan di Kabupaten Tasik? Yang pertama, itu bukan alun-alun kabupaten, tapi itu hanya bundaran jalan. Alun-alun kabupaten di tempat yang dekat Pemda, yaitu depan Masjid Agung, dan itu sedang kami bangun.
Kemudian itu hari ini saya sudah berapa bulan tidak lagi ngantor di sana karena lagi cuti. Jadi rumput yang bahwa itu kewenangan kita atau bukan. Kalau ada rumput tinggi ya dibersihkan, bukan kewenangan kita atau bukan. Jadi pemimpin itu berkali-kali saya katakan Pak Ridwan Kamil ketauladanan. Iya boleh. Jadi saya makin lama makin takut ngadepin Kang Emil nih. Makin takut ngadepin Kang Emil nih. Soalnya nih manusia tanpa celah, tanpa cacat dari awal tadi. Manusia super. Nggak ada salahnya sama sekali. Saya jadi malu bertanya sebetulnya saja nih Kang. Kan kita lagi debat, tadi kan Pak. masalah IT dikembangkan segala macam, masalah online. Tapi saya lihat mesin parkir aja nggak jalan di Kota Bandung. Kenapa itu? Jadi saya agak, tapi saya takut bertanya. Bener saya takut. Jawa Barat terlalu cantik untuk jadi berantakan. Makanya Ridwan Kamil akan kembali nyalon di Pilgub 2029. Benarkah itu pernyataan resmi Kang Emil? Salam waras, sampurasun. Kalimat di meme itu terdengar indah. Masalahnya, itu bukan ucapan resmi dari Ridwan Kamil. Justru, disitulah kita perlu jernih membaca situasi. Seringkali, narasi seperti ini bukan lahir dari fakta, tapi dari konstruksi opini dibangun oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Dan hari ini, ketika Jawa Barat mulai lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih berani membongkar persoalan, tentu ada yang merasa terganggu. Dulu mungkin terasa tenang, tapi ketenangan itu apakah karena semua benar-benar baik atau karena terlalu banyak yang tidak tersentuh? Sebagai pendukung KDM, saya melihat yang terjadi sekarang bukan Jawa Barat berantakan, tapi Jawa Barat sedang dibersihkan. Ketika pola lama mulai ditertibkan, ketika akses-akses yang tidak sehat mulai diputus, ketika transparansi dibuka, wajar jika muncul kegaduhan. Dan di momen seperti ini, narasi-narasi romantis mulai dimunculkan kembali, seolah-olah masa lalu lebih baik. Padahal bisa jadi yang sebenarnya terjadi bukan Jawa Barat yang memburuk, tapi ada pihak-pihak yang dulu nyaman, sekarang mulai kehilangan ruangnya. Jadi, sebelum percaya pada kalimat yang viral, pastikan dulu itu fakta atau sekedar narasi yang sengaja dibentuk. Karena Jawa Barat tidak butuh kata-kata indah. Jawa Barat butuh keberanian untuk berbenah, meski itu tidak selalu nyaman. Jadi, sebelum ikut menyebarkan, pastikan dulu ini fakta atau cuma narasi yang dibentuk. Salam hormat, sampurasun. Buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di Kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Ridwan Kamil bakal mencalonkan kembali sebagai Gubernur Jawa Barat 2029. Jujur poe ayeuna loba pisan foto-foto nu kos karareu lewat ka beranda aing. Tulisan teh maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Ya dangukeun Bapak RK yang terhormat, kalau misalkan pernyataan eta benar. Salah satu yang membuat Jawa Barat berantakan itu kan Bapak. Habis masa jabatan Bapak ya, Bapak meninggalkan hutang Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hutang BPJS, dana hibah jor-joran, ada dugaan korupsi dana iklan, dan ninggalkeun toren. Astagfirullah, keceplosan eta mah. Jadi yang sebenarnya membuat berantakan itu, terus ada pernyataan ya Jabar terlalu cantik. Kirain yang cantik itu Aura Kasih. Keceplosan deui. Poe ayeuna loba keceplosan deui. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya RK mau nyalon lagi atau tidak gitu. Eta mah hak RK, hak Ridwan Kamil. Kalau misalkan ada yang milih. Tapi eta pernyataan Jabar terlalu cantik, sayang untuk dibiarkan berantakan. Aduh eta, yang mudah-mudahan eta tehnya lain pernyataan RK. Dame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online.
Etanya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ya mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab, anu niat banget gitu nyieun gambar eta dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK?